وسكب ماء السحابات وعلى بشر جادت رحمات واستجادت وليالي الخير عادت وسكب ماء السحابات. Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. And now, another hour right here, right now on www.radiomesra.com. Number one internet radio station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Dipancarkan dari Jalan Boma CP nomor 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi hari ini. Kami hadir membersamai Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM di acara Dai Dialog Agama Islam bersama dengan komunitas pendakwah keren yang biasa kita singkat KPK ya. Dan alhamdulillah acara ini juga Insan Mesra bisa mendengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com dan kita juga live di Facebook Radio Mesra. Hari ini hari Jumat tanggal 28 April Insan Mesra bertepatan dengan 7 Syawal 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah di depan saya sudah hadir Ustaz narasumber yang akan membersamai kita di acara Dai hari ini sampai pukul 11 siang hari nanti. Harapannya semoga Insan Mesra sekeluarga semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya baik Insan Mesra, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja saya menyapa Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umi. Ya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah baik-baik saja. Nikmat ya, iman dan Islam besar. Alhamdulillah. Ya. Kita juga berharap mudah-mudahan Insan Mesra semuanya tetap diberi kesehatan lahir batin untuk menjalani hari-harinya ya setelah habis Ramadan. Habis Ramadan. Iya, dan untuk materi hari ini Ustaz kira-kira ya, kebetulan karena sekarang udah di bulan Syawal, maka mungkin bagus itu tentang Syawal ataupun tentang puasa Syawal dan pelaksananya ataupun mengkodo bagaimana seperti itu. Oh iya. Baik Insan Mesra yang ingin nanti berpartisipasi silakan, kita tetap buka layanan telepon 085395350907 untuk mengefisienkan waktu kita. Langsung saja saya persilahkan Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahaladzim. Insan Mesra dimanapun berada, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Mari kita sama-sama bersalawat dan beristighfar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan yang sekarang ini, dan berhubung sekarang kita memasuki bulan Syawal, maka kita pembahasan tentang seputar Syawal. Dan sebelumnya kita sama-sama mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, yaitu pada tahun 2023. Dan semoga kita semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan Ramadan selanjutnya, di Idul Fitri yang selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga lebih baik lagi. Nanti kan kemarin baik, semoga nanti lebih baik lagi. Dan tolak ukur daripada
keseharian itu amal-amal kita, bukan berarti kita ketika Ramadan saja kita mengaji, berarti di luar Ramadan tidak. Ketika Ramadan saja kita zikir, kita baca Quran, di luar Ramadan tidak lagi. Bukan. Kita ini jadi seorang hamba itu beribadah kepada Allah setiap saat, setiap hari. Pelajaran di Ramadan itu kita bawa untuk di luar Ramadan. Begitu pula sholat. Bukan ketika sholat saja kita tidak korupsi nih. Ketika sholat kan kita kalau kurang pasti ini kurang kayaknya, nggak mau kita ini kan diselesaikan, karena kurang, kita tahu kurang berarti harus digenapkan. Ataupun ini kayaknya lebih, berarti nanti sujud sahwi ditambal dengan sujud sahwi. Nah ini ini mengajarkan kepada kita ketika sholat kita jujur, di luar sholat pun harusnya jujur. Di dalam sholat tidak boleh korupsi, di luar sholat pun nggak boleh korupsi. Di dalam sholat kita beristighfar kepada Allah, di luar sholat pun harusnya kita beristighfar kepada Allah. Di dalam sholat kita ingat kepada Allah, di luar sholat pun harus ingat kepada Allah. Di dalam sholat nggak boleh zalim, di luar sholat pun nggak boleh zalim. Jadi membawa sifat ketaatan yang ada dalam sholat keluar sholat. Begitu pula ketika Ramadan. Kita Ramadan biasanya nggak mengaji pas Ramadan karena tahu pahalanya berlipat ganda, dilipat gandakan. Maka seharusnya di bulan selain Ramadan juga seperti itu ibadah. Di Ramadan kita ibadahnya digiatkan, seharusnya di luar Ramadan juga digiatkan. Nah itu seorang hamba itu beribadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kedengaran nggak suaranya, Mi? Iya, kedengaran. Ya. Kemudian maka kita di dalam kitab Baijuri itu wasunya at-tahniyah, sunnah juga untuk mengucapkan selamat ketika Idul Fitri, seperti taqabbalallahu minkum wa kullu antum kullu amin wa antum bi khairin. Itu boleh juga minal aidin wal faizin, ataupun mohon maaf lahir batin. Ini kalau Indonesia silahkan. Itu ada kesunahannya di dalam kitab Baijuri, bahwasanya kita saling ucap-ucapan, saling selamatan. Tidak bisa setiap hari saling memaafkan, sebulan sekali. Tidak bisa sebulan sekali juga, minimal yaitu setahun sekali, itu pas Idul Fitri. Begitu. Kalau Idul Fitri, kalau secara bahasa hari raya makan-makan, betul kalau secara bahasa. Tapi pada intinya itu Idul Fitri itu bisa juga maknanya yaitu tentang kembali kepada kesucian. Kenapa? Karena selesai daripada Ramadan itu insya Allah diampuni. Dan di dalam hadis juga asyamu mu'allakun baina samawati wal ardh. Puasa itu masih bergantung-gantung, tergantung-gantung di antara langit dan bumi, illa bi ikhraj zakatil fitri, kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Maka insya Allah setelah itu kita setelah berpuasa mengeluarkan zakat fitrah, maka zakat fitrah itu juga kan sebagai pembersih daripada jiwa kita, pembersih daripada badan kita. Itu kebersihan pembersih jiwa. Maka tidak salah juga kalau ada yang mengartikan bahwasanya Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Sama kalau secara bahasa Idul Fitri adalah hari raya makan, bukan berarti makan-makan saja, tapi saling maafkan juga, kemudian kembali kepada sucian, itu pun termasuk itu secara bahasa. Saya pernah mendengar Ustaz, saya kurang tahu, pokoknya saya pernah mendengarkan bahwa manakala seorang hamba setelah melaksanakan ibadah selama sebulan, setelah sebulan terus masuk Syawal dan seterusnya itu, sementara ibadahnya masih itu saja, artinya tidak ada peningkatan, itu artinya merugi. Iya, sebetulnya memang kalau istiqomah itu terus dia bahkan meningkat, itu yang dinamakan istiqomah. Tapi kalau dia kemarin baik sekarang enggak, ataupun kemarin giat sekarang enggak, itu sebetulnya ya kalau dalam agama termasuk orang-orang yang kurang beruntung. Makanya dalam surat wal asri itu, wal asri demi masa, ini kok bersumpah. Kalau dalam gramatik, kalau ilmu tata bahasa Arabnya, dalam ilmu pesantren namanya ilmu nahwu sorob, itu wal asri, enggak boleh wal asro wal asru. Ini karena wawunya wawu qasam. Qasam itu apa artinya? Maksudnya bersumpah. Maka artinya itu demi masa kan, Allah kok bersumpah. Padahal tidak bersumpah juga pasti itu terjadi. Ini kenapa Allah menggunakan wawunya wawu qasam, maknanya bersumpah demi masa, karena ini menunjukkan perhatian yang sangat sekali, warning of the warning. Berarti Indonesianya itu peringatan sekali, demi masa. Nah, yang namanya masa, kalau pagi itu godaan, bahasa Arabnya godaan berarti pagi, ataupun masaan sore, naharon berarti siang, lailan berarti malam. Tapi kalau masa ini mencakup tadi, beberapa menit yang lalu, beberapa menit yang akan datang, kemarin, kapan akan datang. Walaupun andaikan bahasa mudahnya itu baik ketika zamannya Pak Soeharto kah, zamannya kapan, ini waktu itu global. Demi masa ini global. Maksudnya demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia. Ini kalau dalam ini innal insana, alif lamnya ini kalau dalam ilmu tajwid alif lam qamariyah, ataupun
alif lam komariah yang terbaca innal insana. Tapi kalau dalam ilmu nahwu sorobnya namanya alil istigrokil jinsi, yaitu apa? Menghabiskan semuanya, maksudnya tanpa terkecuali semua manusia, kecil besar, laki-laki ataupun apa namanya banci atau siapapun itu, anak kecil, anak besar, perempuan, laki-laki, innal insana, sesungguhnya manusia tanpa terkecuali lafi khusrin. Ini dalam ilmu nahwu sorobnya, gramatikal mutada bahasa Arab ini, lafi khusrin adalah taukid, lam taukid. Lam taukid itu penguat, sungguh-sungguh dalam kerugian. Semuanya manusia kerugian. Nah itu illal ladzina amanu, dan selanjutnya itu kecuali yang beriman, beramal soleh. Beriman saja belum, masih merugi. Kemudian harus, karena ada ayat selanjutnya itu illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilu, wawunya di sini wawu atof. Wawu atof itu adalah mutlakul jam'i, masih ada hubungan dengan lafaz dengan makna sebelumnya. Maka kalau beriman saja belum cukup, tapi harus beramal soleh juga. Dan orang beriman dan beramal soleh masih merugi juga dalam ayat tersebut, masih tetap merugi, kecuali amilus solehati watawasau bil haqqi, saling menasihati, saling mendakwah, saling mengajak kepada kebaikan. Kemudian sudah itu juga waladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi, itu pun sudah nasihat, menasihati, sudah berdakwah juga. Ini belum cukup, beriman, beramal soleh, berdakwah juga belum cukup. Tapi ada ayat selanjutnya, karena di situ wawunya masih wawu atop, tiga-tiganya. Illalladzina amanu wa amilus solati wawu atof, wa amilus solati wa tawassaw bil haqqi, wawunya wawu atof. Wawu atof itu adalah mutlaqul jam'i, masih ada hubungan kaitan makna dengan lafaz sebelumnya. Wa miswati wa tawassaw bis sabar, dan saling sabar. Jadi kalau kita sehari ini baik, hari ini kemarin baik, sekarang berkurang, itu sebetulnya masih dikatakan kurang beruntung kalau dalam agama. Maka semoga kita yang kemarin baik, hari ini lebih baik lagi, kemarin belum baik, kita diusahakan lebih baik lagi, seperti itu. Intinya semoga tetap istiqomah. Iya, semoga tetap istiqomah. Oke, baik, kita berlanjut lagi Ustaz ya, ke pembahasan Syawal ya. Kita karena bulan Syawal, insyaallah kita akan bacakan hadisnya. Di antaranya kami bacakan hadis yang derajatnya di bawah Sahih Muslim, yaitu hadis dari Sauban radhiyallahu anhu an Rasulillah SAW qol, dari sahabat Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ja'alallahu lasanata bi asyri amthaliha fa syahrun bi asyrati ashhurin wa sittatu ayyamin ba'dal fitri tamamus sanah. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, itu Allah Subhanahu wa taala mengganjar setiap kebaikan dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan dikali lipatkan 10 kebaikan. Dan kalau satu bulan berarti dikali menjadi 10, berarti jadi 10 bulan. Dan 6 wasitu ayamin, dan 6 hari ba'dal fitri, itu setelah Idul Fitri, tamamus sanah. Itu kalau 6 hari berarti dikali lipatkan 10, berarti 60 hari, berarti sama dengan 2 bulan. Berarti kalau 10 bulan sama 2 bulan sama dengan 12 bulan ataupun sama dengan setahun. Ini hadis riwayat Imam Nasai, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Majah. Kemudian dalam riwayat Nasai juga, siyamu syahri Ramadan bi asyrati asyhurin wa siyamu sittati ayamin bi syahraini fadzalika siyamu sanah. Puasa selama 1 bulan itu dikali lipatkan menjadi sama dengan 10 bulan, dan puasa 6 hari sama dengan menjadi 2 bulan, maksudnya 60 hari. Maksudnya itu puasa Syawal. Maka di sini dikatakan dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu, kemudian puasa di puasa 6 hari, melanjutkan puasa 6 hari, sitta ayamin puasa 6 hari min Syawalin, di bulan Syawal, karena kasyamid dari, maka pahalanya sama menyamai 1 tahun full. Maka kalau kita puasa itu puasa pas puasa Ramadan, itu kemarin puasa Ramadan, kemudian dilanjutkan setelah Ramadan puasa Syawal, di bulan Syawal 6 hari, maka pahalanya sama dengan seperti melaksanakan puasa 1 tahun full. Kalau dikalkulasikan itu seperti tadi,
Dalam ini juga dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan maka dikali lipatkan 10. Satu kali kebaikan dikali lipatkan 10. Ini dalam Quran surat Al-An'am ayat 160. Satu kebaikan dikali lipatkan 10. Ini kalau diperhitungkan secara kalkulasikan secara matematika itu. Berarti kalau satu kebaikan dikali lipatkan 10. Berarti kalau kita puasa selama 1 bulan 30 hari dikali lipat kan berarti kalau 1 bulan dikali 10 berarti 10 bulan. Kemudian kalau dilanjutkan 6 hari pas puasa Syawal berarti 6 hari itu kali 10 berarti 60 hari. 60 hari itu berarti sama dengan 2 bulan berarti sama dengan 1 tahun. Itu kalau dikalkulasi ya. Tapi kalau dalam riwayat Imam Muslim tidak ada kalkulasinya, yang jelas kalau puasa 1 bulan puasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari di puasa di bulan Syawal, puasa Syawal, maka pahalanya sama seperti melaksanakan puasa 1 tahun. Kemudian iya. Untuk pelaksanaannya sendiri bagaimana? Iya, pelaksanaannya. Maka di sini jelaskan istihabu saumu likulli ahadin. Itlaqul musannif istihabu saumiha likulli ahadin sawa'un shoma Ramadan amla kaman aftara li maridin aw li sibain aw kufrin aw ghairi dzalik. Baik itu pelaksanaannya mutlak ini, baik orang yang ketika Ramadan itu ada halangannya ataupun tidak, baik ketika Ramadan full ataupun enggak, baik karena mungkin ada halangan ataupun karena sakit sehingga harus buka ataupun apa. Ini walaupun tidak full puasa Ramadannya kemarin 1 bulan tidak full, tetap ada kesunahan ketika bulan Syawal puasa 6 hari maka terhitung puasa 1 tahun. Oh gimana Ustaz caranya? Kalau qada dulu atau sunnah dulu bagaimana? Kalau takut ya, kalau takut kan umur kita nggak tahu, nggak nyampe. Nah, maka lebih baik laksanakan qada dulu karena kewajiban itu. Tapi kalau masih ada sisa waktu maka lakukan Syawalnya juga. Tapi ternyata ketika qada dilanjutkan memang ada niat mau melaksanakan Syawal juga, umur sudah keburu habis, tidak nyampe, tetap dapat pahala Syawal juga, sempurna 1 tahun. Sama juga umpama kita melaksanakannya, mau melaksanakan Syawalnya di akhir Syawal, mungkin akhirnya ada sisa 6 hari bulan Syawal, tapi kita ada hutang Ramadan 2 hari, maka laksanakan yang 2 hari niatnya kita qada, sisanya yang 4 hari niatnya Syawal, tetap dapat pahala 1 tahun full karena dia melaksanakan 6 hari juga. Yang penting niat wajib. Kalau niat wajib tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah. Contohnya niat qada. Ini kalau dalam kaul yang mu'tamad aja, kaul yang bisa dipegang, pendapat yang bisa dipegang. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan ya udah nggak apa-apa digabung juga. Tapi kalau yang kuat, kalau wajib dengan sunnah nggak boleh digabung. Yang penting ada niat pengen melaksanakan puasa Syawal, dapat juga pahalanya. Tapi kalau sunnah dengan sunnah boleh digabung. Contohnya sunnah Syawal dengan sunnah Ayyamul Bid atau sunnah Senin Kamis boleh digabung sunnah dengan sunnah. Tapi kalau wajib, yang penting yang diutarakan yang wajibnya saja. Niat saya mengqada puasa Ramadan kemarin yang tertinggal karena Allah Ta'ala udah. Tapi karena di dalam hati juga ada pengen melaksanakan puasa Syawal, dapat dua-duanya, pahala dua-duanya. Tapi tata cara pelaksanaannya yang diutarakan yang wajibnya saja. Ini kalau kaul yang kuat ya. Tapi kalau sebagian ulama, yang lain sebagian sedikit ulama, ya udah nggak apa-apa digabung juga itu, seperti itu. Nah, kalau niat puasa Syawal kan saya pernah mendengar kan, pernah disampaikan bahwa kalau niat puasa sunnah itu kalau pagi batasnya sampai jam berapa kemarin? Iya, puasa sunnah, iya betul juga. Jadi kalau puasa wajib sama puasa sunnah berbeda. Puasa wajib itu niatnya malam hari. Nah itu di dalam hadis Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi, malam yabit asyamu qabla al-fajri fala siyamah. Barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa wajibnya maka tidak ada puasa baginya sampai sebelum fajar terbit, sebelum azan subuh kalau puasa wajib. Nah, niatnya malam. Makanya Imam Tarawih bersama-sama mengulang-ulang niat ya. Itu untuk mengingatkan. Ini kalau dikatakan bid'ah karena Rasulullah enggak melakukan, Nabi pun enggak melakukan, sahabat pun enggak melakukan. Tapi ini bid'ah yang baik, hasanah, maka boleh. Maka imam di masjid-masjid ngulang-ulang niat setelah tarawih ataupun sebelum sholat witir ya, ngulang-ulang pakai bahasa Bugis. Kalau di Jawa pakai bahasa Jawa, di Sunda pakai bahasa Sunda, di Indonesia di Jakarta pakai bahasa Indonesia. Ini bagus karena supaya mengingatkan batasnya niat puasa wajib sampai sebelum azan subuh. Kalau sudah azan subuh tidak bisa lagi niat puasa wajib, tidak sah. Tapi kalau puasa sunnah yaitu, maka dalam hadis kan, dalam hadis itu ada Rasulullah datang ke rumah menjumpai Sayyidina Aisyah. Wahai Aisyah, adakah makanan? Tidak ada ya Rasulullah.
oh kalau gitu saya puasa. Kan ada dalam hadis itu bukan berarti bukan untuk puasa Ramadan. Masa Ramadan Rasulullah menanyakan makanan? Enggak. Nah, pagi-pagi nah, itu untuk puasa sunnah. Puasa sunnah itu niatnya boleh di siang hari, boleh pagi, sampai batasnya kapan? Batas terakhirnya sampai zawalus syamsi, istiwa'us syamsi, sampai matahari pas berposisi di tengah-tengah. Di situ kalau niat puasa sunnah tidak bisa lagi. Contohnya bahwa Kira-kira jam berapa? itu kan pergantian waktu itu memang bergeser-geser. Nah, kadang cepat, kadang lambat, tergantung kita perhatikan saja. Kalau sekarang mungkin ada waktu yang digital, tergantung jamnya. Kalau jam digitalnya lengkap, kadang waktu istiwa pun ada. Tapi keumuman di jam-jam digital nggak ada waktu istiwanya. Kecuali jam-jam yang mahal, jam digital yang mahal ada yang lengkap lagi. Tapi diperkirakan saja kalau matahari itu umpama kita berdiri di luar, matahari cerah, tidak ada bayang-bayang ke sana kemari, ataupun kita menancapkan kayu di luar. Ketika matahari terik, tidak ada bayang-bayang ke sana kemari, itu namanya matahari pas berposisi di tengah-tengah, matahari istiwa. Maka pas di situ niat, kalau niat puasa sunnah di situ tidak bisa lagi. Walaupun dari tadi paginya belum makan. Tapi kalau umpama kita sebelum itu masih bisa. Contohnya tadi pagi anak kita berjamaah sholat subuh. Setelah berjamaah sholat subuh, tidak ada makan, tidak ada minum, belum makan, belum minum, kemudian diajak olahraga sama teman-temannya ke senggol ke ataupun kemana, lapangan main bola. Pulang ke rumah, memang di lapangan pun tidak makan, tidak minum, tidak apa. Pulang ke rumah, Pak, Bu, ada makanan enggak? Kata ibunya, Bapak belum belanja nak, Ibu juga belum masak. Oh kalau gitu saya puasa, boleh. Nah, karena yang penting dari pada subuh belum makan, belum minum. Kalau puasa sunnah boleh dari niatnya pagi pun sampai batas terakhirnya ketika matahari berposisi di tengah-tengah, tidak bisa lagi seperti itu. Termasuk puasa Syawal ini. Ya, termasuk puasa Syawal. Jadi kalau puasa Syawal digabung dengan sunnah-sunnah boleh. Tapi kalau ada kewajiban, ada kodo, yang penting diutarakan kodonya saja. Kodo niat saya mengkodo, tapi kalau di dalam hati ada rasa ingin melaksanakan Syawal juga, tetap dapat dua-duanya. Kodo juga tertunaikan, Syawal juga dapat. Apalagi gitu. kalau misalkan kita laksanakan di hari Kamis. Iya, apalagi dari Kamis juga. Iya. Kemudian pelaksanaannya apakah harus estafet atau bagaimana? Ya, maka di sini kesunahannya mutawaliyatun afdalun, yaitu di dalam kitab I'anatul Talibin ataupun Fathul Mu'in, yaitu wattisaluha biyaumil aidil afdalu mubadaratanil ibadati, yaitu afdalnya itu estafet ketika setelah hari raya Idul Fitri. Idul Fitri kemarin hari Sabtu, berarti hari Minggu sudah. Pokoknya pas tanggal 2 Syawal udah mulai puasa Syawal, itu afdalnya estafet. Tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 7 kan 6 hari, 7 Syawal. Udah berarti di situ selesai. Kemarin hari Sabtu Lebaran Idul Fitri, berarti dimulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pas sampai hari ini sampai Jumat 6 Syawal. Estafet ini afdolnya, seperti itu afdolnya. Tapi kalau Ustaz, saya bagaimana kalau masih banyak burasa, masih banyak ketupat, masih banyak makanan, bagaimana tergoda? Kalau gitu bagaimana? Bisa nggak cara di akhir Syawal ataupun di pertengahan Syawal ataupun satu hari satu puasa, satu hari enggak? Boleh. Ini kalau abdolnya estafet. Tapi kalau enggak, yang penting masih ada di bulan Syawal kita melaksanakan 6 hari puasa Syawal, sama pahalanya 1 tahun full. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ataupun di dalam kitab Syarwani, I'anatul Talibin, Fathul Mu'in ataupun Bejuri dan seterusnya. Di sini juga syarahnya Sahih Muslim dijelaskan afdolnya memang estafet. Tapi kalau mau ambil pertengahan bulannya saja ataupun akhir bulannya saja ataupun satu hari puasa, satu hari enggak, diselang-selingi, yang penting masih di bulan Syawal, tetap dapat fadilah keutamaan seperti melaksanakan puasa 1 tahun full 1 tahun. Seperti itu. Ya, demikian tadi penjelasan Pak Ustadz ya. Jadi untuk puasa Syawal sendiri afdolnya mulai dari tanggal 2 Syawal ya, sampai tanggal 7 Syawal, berarti 6 hari itu. Itu afdolnya. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya, seperti apa yang disampaikan tadi Pak Ustadz, nggak apa-apa. Masih bisa diselang-seling ataupun saya diselang-seling pun tidak bisa. Ya, maaf pemirsa, sebentar dulu. Ya, assalamualaikum. Ya, Insan Mesra, Ya. kita di pembahasan
Iya, puasa Ustaz. Syawal 1444 Hijriah Insan Seraya. Ada yang ingin ditanyakan perihal puasa Syawal sendiri, silakan bertanya di Insya Allah, layanan Ustaz. telepon kita 0853 953507 ya. Iya. Dan sekarang pukul 10:42 Oh, iya. menit Insan Mesra. Kita saja, Ustaz. Sampai pukul 11 siang hari nanti kami bersama Insan Mesra semuanya Kita di saja, Ustaz. Dai bersama dengan Ustaz Rosidin Asundawi BAMA, salah satu ustaz dari Di KPK Rumpuy. Komunitas Pendakwah Keren ya. Ya, kita lanjut dulu Insan Mesra dimanapun berada. Sebentar, Ustaz. Tadi Syawal ya, pembahasannya Syawal. Kemudian tadi Syawal. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita lanjut. Ya, silakan Insan Mesra. Iya. Ada yang ingin ditanyakan perihal puasa Syawal yang sementara kita bahas hari ini. Silakan tetap kita tunggu di layanan 0853 9535 0907 ya. Lanjut lagi Pak Ustadz. Ya, kemudian masalah puasa Syawal itu kalau niat wajib sama sunat ya, kalau bisa jangan digabung niatnya. Kalau menurut kaul yang mu'tamad, kaul yang bisa jadi pegangan, yang kuat pendapat. Tapi kalau sebagian ulama yang lain itu boleh juga digabung. Kemudian kalau sunnah dengan sunnah boleh digabung. Itu pembahasan puasa Syawal. Kemudian tadi tata cara pelaksanaannya boleh di awal-awal Syawal, boleh di pertengahan ataupun boleh di akhir bulan Syawal. Yang penting masih di bulan Syawal tetap dapat fadilah pahalanya 1 tahun full ibadah. 1 tahun full berpuasa. Tapi lebih afdalnya itu estafet tanpa jeda. Begitu. Kemudian juga seperti itu. Kemudian kalau kita umpama masalah amalan-amalan di bulan Syawal bagaimana? Amalan di bulan Syawal kan sepertinya biasanya kan ada juga yang bertanya lewat WhatsApp, gimana Ustadz sholat utako? Pernah dengar Mi sholat utako? Sholat utako yang baca qul huwallahu ahad 15 kali dan seterusnya nanti insya Allah. Iya, itu sholat utako itu ya, itu kalau di dalam kitab Al-Gunyah karya Imam Al-Jailani itu memang dicantumkan. Tapi kalau di dalam kitab-kitab fikih atau hadis-hadis yang muktamad yang jadi pegangan itu tidak dicantumkan. Itu di dalam kitab satu kitab saja. Di dalam kitab dalam kitab Al-Gunyah, mungkin di kitab yang lain, tapi di dalam kurikulum pesantren ataupun di dalam hadis, dalam fikih itu tidak dicantumkan. Itu berarti kebiasaan salah satu kekasih Allah, yaitu salah satunya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dilakukannya tidak mengapa, tapi kalau ditanyakan hadisnya apanya tidak ada, gitu kan? Karena ada yang bertanya juga di WhatsApp, lewat WhatsApp seperti itu. Salat apa tadi Ustaz? Utako. Iya, itu dilaksanakan di. Ya, yang penting di bulan Syawal. Yang penting di bulan Syawal niatnya utako. Utako itu salah satunya di kalau dalam padilahnya tulisannya itu rezekinya dilancarkan atau apa. Tapi yang jelas itu di dalam kitab fikih, kitab hadis tidak dicantumkan. Cuma yang pernah kami jumpai di dalam kitab Al-Gunyah. Kebetulan kitabnya ada di Jawa. Al-Gunyah karya Imam Ghazali. Pelaksananya sendiri Ustaz. Iya, sholat baca qul huwallahu ahad 15 kali, sholat dan seterusnya seperti itu. Ada penentuan bacanya. 2 rakaat. Baca qul huwallahu ahad 15 kali. Iya. Pernah ada juga itu yang diceramah diutarakan seperti itu. Tapi kalau umpama hadisnya atau apa tidak ada. Ada hadisnya tapi tidak sampai sanadnya sama rawinya tidak tidak tersambung, maka kalau mau dilakukannya berarti sandarannya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus sholat utaka sendiri itu artinya apa Ustaz? Utako itu ya bisa juga seperti pembebasan, maksudnya kebebasan dari hutang, dari kesusahan seperti itu. Tapi dikerjakan di bulan Syawal. Bulan Syawal. Gitu. Waktunya bisa malam, bisa siang. Seperti itu. Kemudian di bulan Syawal juga kita tingkatkan amalan. Sebetulnya bukan di bulan Syawal saja. Setelah Ramadan itu kan latihan di bulan Ramadan. Iya. Untuk menuju bulan-bulan selanjutnya. Seperti itu. Jadi di bulan Syawal ini kita harus semakin memperketat ibadah kita Ustaz ya. Dan juga sebagai implementasi tentunya dari pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin Ustaz ya. Dan juga yang punya kodo kalau bisa masih mumpung ada waktu ya segera sebisa kita. Ya mumpung ada waktu disegerakan yang punya kodo, entah sebulan sekali, entah seminggu sekali, seminggu 2 kali, terserah, yang penting ada niat. Ibu-ibu terutama itu kan biasanya itu banyak hutangnya, memang
bagi ibu-ibu itu kemuliaan dia. Hamilnya itu terhitung pahala, melahirkan pahala besar, kalau meninggal saja terhitung syahid, menyusui pahala. Kalau zaman dulu nggak ada pampers lagi, lebih pahala lagi banyak zaman dulu karena kesusahannya lebih banyak lagi. Nah, kalau kita sekarang ada pampers lagi, nah, lebih ringan tapi tetap dapat pahala. Nah, itu kodonya pun bagi perempuan memang dari zaman dulu. Wah, Ustaz, bagaimana mau mengkodo itu? Kami itu hamil, kami itu menyusui, kami itu melahirkan, nanti banyak hutangnya. Memang dari dulu itu perempuan itu lebih apa ya, banyak ininya. Ya itulah pahalanya pun lebih banyak lagi dari zaman dari zaman Nabi itu seperti itu, zaman istri-istri Nabi seperti itu, tapi pahalanya banyak juga. Pahalanya banyak. Di antaranya umpama kita ke hutang-hutang, mungkin wah Ustaz bagaimana mau mengkodok, kemarin hutang yang kemarin tahun lalu segini, hutang yang sebelumnya segini, yang kemarin segini. Bagaimana juga kalau mau mengkodok baru sudah disafi, hamil lagi bagaimana? Nah, maka yang penting ada niat mengkodok, Ibu. Yang penting ada niat mengkodok. Kemudian entah sebulan sekali, entah seminggu sekali, seminggu, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali. Yang penting ada niat mengkodok. 2 bulan sekali kah, setahun sekali kah. Yang penting ada niat kodok. Nanti ketika sudah meninggal ternyata belum tertunaikan semua, nanti Allah yang melunasi. Yang penting ada niat mengkodok. Lain halnya orang memang yang nggak mau bayar. Sama seperti hutang juga. Kalau kita punya hutang nih, yang penting ada niat membayar sedikit demi sedikit. Ketika ada sedikit, bayar lagi. Keburu meninggal belum terlunasi, nanti Allah melunasi. Ketika di akhirat ada niat membayar. Lain halnya orang memang nggak mau membayar, ini yang dipermasalahkan. Makanya bagi perempuan kan itu ada ini nanti wal hamil wal murdi wa in khafata al anfusima. Kalau orang hamil, orang menyusui, kalau dia tidak berpuasanya karena takut dirinya saja, maka ini langsung nanti di hari yang lain mengkodonya. Di hari yang lain bukan langsung bayar fidyah ini. Para bapak-bapak, ibu-ibu, insan besar dimanapun berada. Jadi yang khusus yang langsung membayar fidyah bagi siapa saja? Di antaranya orang meninggal, waman mata wa alaihi syiyam Ramadan. Orang meninggal, dia ada hutang Ramadan, maka wajib ahli keluarganya membayarkan fidyah. 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu watu sawi yasitu mi'ati graman, menyamai 600 gram atau 6 ons. Senilai itu. Terserah mau diberaskan, mau dinilaikan uang, mau dinilaikan apa, yang penting paling minimalnya 6 ons. Oh, sekarang Ustaz kan ada selembaran, ada edaran dari Kemenag 15.000 fidyah. Ya itu lebih bagus lagi kalau lebih. Yang penting minimalnya itu 6 ons minimalnya. Minimalnya 6 ons, kalau lebih bagus lagi, terhitung banyak lagi pahalanya. Oh, kalau mampu itu bayar, tapi kalau tidak mampu ya udah tidak usah kalau tidak mampu. Jadi bagi yang langsung bayar fidyah, orang meninggal, ada hutang Ramadan, langsung bayar fidyah. Nah, kemudian orang wasyuyukhu in azad anis suami, orang tua renta tidak mampu lagi berpuasa, maka langsung dibayarkan fidyahnya ahli keluarganya yang mampu. Kalau tidak mampu ya udah tidak usah. Nah, orang bisa dibayar Ustaz di luar bulan Ramadan ya? Boleh. Di luar Ramadan boleh, di Ramadan boleh. Yang penting bayar. Nah, itu. Kemudian itu tadi bagi orang yang tua renta. Tapi kalau tua renta kemudian masih normal, tidak pikun, umur ratusan, Ustaz, nenek saya umurnya 100 tahun lebih kayaknya, tapi masih normal, tidak pikun, tapi masih mampu berpuasa, bagaimana? Selama masih mampu berpuasa, wajib baginya berpuasa. Tapi kalau memang tidak mampu lagi berpuasa, ini langsung dibayarkan fidyah. Kemudian bagi siapa lagi? Bagi orang yang sakit sakitnya bertahun-tahun, tidak ada gambaran kesembuhan, maka langsung dibayarkan fidyah. Jadi bagi kita yang sehat ini, yang masih mampu berpuasa, bukan serta-merta hutang kemarin 5, langsung saya bayar fidyah. Wah, enaknya sekali. Kalau gitu kita nggak usah puasa saja, langsung bayar fidyah. Nggak bisa. Dalam hukum itu memang yang wajib, yang harus langsung bayar fidyah itu bagi itu saja. Orang yang sakit menaun, tidak ada gambaran kesembuhan, langsung bayar fidyah. Orang yang orang meninggal, ada hutang Ramadan, langsung bayar fidyah. Orang tua renta tidak mampu lagi berpuasa, langsung bayar fidyah. Tapi bagi kita yang masih normal, sehat, masih mampu berpuasa, wajib mengkodok di hari yang lain kalau ada hutang Ramadan. Saya malah pernah dengar Ustaz bahwa kalau misalkan puasa kita tidak kodok, misalkan sampai masuk lagi bulan puasa selanjutnya, itu malah berlipat-lipat katanya itu. Iya, fidyahnya itu kalau kaul yang kuat ya di dalam kitab Safinatun Najah, Madzhab Syafi'i ya, kitab kalau dasar, dalam kitab dasar itu kalau kitab Safinatun Najah ataupun kitab Salamut Taufik itu memang kalau umpama kita punya kodok nunggak sampai nunggak Ramadan lagi itu difidyahi, puasanya tetap
satu, umpama hutangnya satu, tapi karena enggak dikodo-kodo, padahal waktunya luang, kita sehat walafiat, mampu mengkodo-kodo, kita sengaja nanti sampai Ramadan lagi. Kalau sudah nunggak maka dibayari fidyahnya juga. Dibayar fidyah. Ini kalau kaul yang kuat. Kalau yang di bawahnya lagi, kalau pendapat yang biasa, ya udah enggak apa-apa, enggak usah, yang penting kodonya saja. Tapi kalau yang kuat tetap harus, kalau nunggak lagi harus plus fidyah. Kalau nunggak lagi, bayar fidyahnya lagi. Nunggak lagi, difidyahi lagi. Tapi puasanya tetap, kalau 1 hari ya 1 hari kodonya. Kalau hutangnya 3 hari, tetap 3 hari. Enggak double itunya. Yang double itu fidyahnya. Ini kaul yang kuat. Kalau kita bagus mengamalkan kaul yang kuat, pendapat yang kuat. Seperti itu. Diperjelas lagi Ustaz bahwa fidyah itu bisa dibayar setelah Ramadan ya. Bisa, bayar setelah Ramadan. Kalau abdalnya di bulan Ramadan bagus lagi, karena orang membutuhkan, kemudian karena membahagiakan orang di bulan Ramadan lebih berlipat ganda lagi. Tapi tetap di bulan yang lain pun berlipat ganda karena kita membayarkan fidyah perihal Ramadan, seperti itu. Fidyah itu kan sesuai apa yang kita makan Ustaz ya. Ya, itu kalau afdalnya itu sesuai yang kita makan. Tapi yang penting, mau andaikan kita makannya sekarang beras paling bagus apa ya di sini? Rojo lele ada nggak di sini? Ada ya. Andaikan beras paling bagus rojo lele, kita makan hariannya seperti itu, ya kalau bagusnya memang apa yang kita makan itu yang keluarkan. Tapi kalau kita yang penting berasnya itu bagus, rojo lele tingkat nomor 1. Andaikan tingkat nomor 2 apa itu? Beras apa ya? Banyak merek beras di banyak merek ya, pokoknya rojo lele ya. Andaikan rojo apalagi bolu, ikan bolu di sini kan, rojo bolu tingkat nomor 2, ya nggak apa-apa. Tapi afdalnya ya yang paling bagus, pahalanya lebih besar lagi. Dengan lauknya juga. Misalkan kita biasanya saya lihat orang bayar fidyah itu cuman bawa beras doang. Tapi ini kalau beras kan cuma nasi doang, enggak ada lauknya. Bagaimana ini Ustaz? Iya, memang boleh, yang penting senilai 6 on. Tapi kalau lebih bagus lagi sama lauknya, biar mereka nanti dikonsumsi langsung makan, lebih banyak pahala lagi. Kalau berlebih, lebih banyak lagi pahalanya. Andai kan kayaknya itu butuh uang, mau kasih uang silahkan, mau kasih uang lebih bermanfaat, lebih bagus lagi. Nah, yang penting umpama berlebih, lebih banyak lagi pahalanya. Memang kan 6 on saya cukup, saya mau bayar 6 on saja lah, berasnya saja, tidak mengapa, sudah tertunaikan. Tapi kalau mau tambah lagi minyaknya, tambah lagi lauknya, lebih banyak lagi berpahalanya. Pahalanya lebih dilipat gandakan lagi, lebih bagus. Andaikan kita itu diberikan kepada kita berasnya saja, mungkin kan kita perlu beli lauk lagi, beli lain. Tapi kalau kita kasihkan dengan lauk pauknya dan yang lainnya, betapa senangnya mereka. Pasti walaupun nggak ucapkan dengan lisan, dalam hati, ya Allah, syukur sekali ya Allah, semoga dia dilipat gandakan dengan rezekinya, keberkahan hidupnya, apa semua. Pasti doanya orang yang miskin, doanya orang yang ini kekasih-kasih Allah, salah satunya orang miskin, pasti diijabah doanya. Seperti saya itu. malah pernah beli Ustaz waktu masih tinggal di kota kan, sekarang saya di Lapade. Dulu tinggal di kota, kalau saya bayar fidyah begitu Ustaz, pas buka puasa, biasanya kan banyak abang becak di depan rumah, nangkring di situ. Biasanya saya kasih di situ, nggak apa-apa ya. Meskipun orangnya nggak puasa misalnya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting walaupun andaikan orangnya, kalau secara hukum memang yang penting dia orang miskin atau orang fakir, boleh dibayarkan walaupun nggak puasa, andaikan. Tapi kalau mau lebih afdol, andaikan lebih afdol, ada yang berpuasa lebih banyak lagi pahalanya, berpuasa dapat lagi pahala puasanya gitu. Tapi andaikan kita ngasihkan ke yang puasa sudah, ini ada yang tidak puasa ataupun ada yang tidak sholat, ya memang kan lebih afdol kepada yang sholat, kepada yang ibadah puasa. Tapi andaikan tidak dikasih juga yang tidak sholat, yang tidak puasa, nanti takutnya malah mereka berputus asa, maling, nyuri gara-gara ini. Nggak apa-apa, kita kasihkan ke semuanya, dikasihkan. Siapa tahu dengan itu dia nanti lama-lama berpikir, oh ini orang taat, orang yang membayar fidyah, membayar zakat, berarti orang yang mengamalkan agama. Mungkin dia sholat, mungkin dia berpuasa. Betapa malunya saya ini menerima zakat, menerima fidyah, menerima ini. Kok kayak sayanya sendiri tidak berpuasa, tidak sholat. Kan lama-lama kelamaan berpikir, insya Allah jadi asbab hidayah, jadi sebab memikirkan, dari sebab dibukakannya taufik hidayah bagi mereka. Seperti kita mempekerjakan orang, saya mau mempekerjakan yang sholat saja, kita pilih juga yang nggak sholat. Nanti perlahan-lahan kita kasih tahu, ataupun kita nggak ngasih tahu, kan lama-lama malu juga. Ini yang menyuruh saya, yang majikan saya, yang ngasih pekerjaan saya sholat, masa saya tidak sholat, kan lama-lama malu juga. Dan juga kasihan nanti yang mereka yang nggak sholat,
Kalau nggak dikasih pekerjaan, lama-lama takutnya nyuri, takutnya merampok. Tapi kan lama-lama kalau dikasih, walaupun pertamanya nggak sholat, lama-kelamaan kan mau juga insya Allah. Jadi sebab hidayah seperti itu. Kasar biasanya begitu Ustaz, kalau misalkan bayar fidyah ya itu pas mau buka puasa saya kan Cari ya di pinggir jalan biasanya. bukan cari Ustaz, soalnya memang di depan rumah itu banyak Oh iya, nongkrong abang-abang beca. abang beca iya. Kalau misalkan Kadang tuh beca biasanya kan itu tergolong fakir ataupun miskin, karena kalau miskin ada pekerjaan tapi tidak mencukupi. Apalagi tukang beca kan biasanya mungkin kadang dapat, kadang enggak, ataupun menyerahkannya itu Ustaz cuma dikasih doang. Iya. Saya enggak ngomong ini video saya. iya. Enggak. Kalau ngomong pun enggak apa, tapi kalau umpama malu ataupun takut tersinggung dia, tegaskan aja. Tapi Pak, ataupun mau kita langsung maaf Pak, ini video saya, maaf Pak, ini zakat fitrah saya, enggak apa-apa. Diutarakan juga bagus. Ataupun tidak diutarakan, enggak mengapa. Yang penting udah ada niat di dalam hati. Nah itu. Nanti dia mau mendoakan langsung, enggak apa-apa pakai bahasa Arab, ataupun di dalam hati pasti dia di dalam hati berdoa, ya Allah semoga terima amal ibadah dia, ya Allah semoga terima ini pemberian daripada dia, seperti itu. Cukup menarik pembahasan kita hari ini Ustaz, perihal puasa di bulan Syawal. Ya. Dan sekarang kita sudah di pukul 10 lewat 58 menit. Kita tuntaskan waktu 2 menit ini Ustaz. Tidak terasa. Dengan untuk ini closing statement ya Ustaz. Iya. Iya, silakan. Ya, masih ada 2 menit lagi. Insan mesra dimanapun berada, ya kita sama-sama saling memaafkan. Pelajaran kemarin di bulan Ramadan itu kita bawa di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan kita bisa giat, di bulan selain Ramadan juga harus giat. Dan kemudian kita masih ada bulan Syawal ini masih tersisa yang belum bisa estafet, tidak apa-apa, nanti dilaksanakan berjeda, apakah di pertengahan Syawal ataupun di akhir Syawal, ataupun mau diselang-seling 1 hari puasa 1 hari tidak, enggak mengapa, yang penting ada melaksanakan supaya kita dapat pahala 1 tahun full. 1 tahun full. Maka kesempatan ini kita mungkin tahun yang lalu belum pernah, minimal seumur hidup pernah melakukan. Nanti kan di akhirat jadi saksi bahwasanya si fulan, si anu, si A, si B pernah melaksanakan puasa Syawal, jadi saksi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, kalau bisa setiap tahun melaksanakan, tapi kalau tidak bisa minimal seumur hidup kita pernah melaksanakan. Kalau bisa setiap tahun, karena jadi saksi semua itu amal ibadah. Kalau tidak, minimal seumur hidup pernah melakukan. Nanti kan di akhirat dipertanyakan, si fulan pernah melakukan puasa Syawal, si fulan pernah melakukan. Nah, ini kan jadi saksi nanti di akhirat juga, jadi amal ibadah kita. Apalagi kalau setiap tahun, alhamdulillah. Itu. Ya, Ustaz, makasih atas pencerahannya untuk sama-sama. hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita Ustaz sampaikan hari ini, insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Untuk pendengar juga terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.